Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terutama penggunaan perangkat digital, telah mempengaruhi dan menguasai kehidupan anak-anak. Anak-anak yang hidup di era milenial memang pasti dipengaruhi oleh teknologi digital ini. Tidak heran jika anak-anak saat ini dikategorikan sebagai generasi digital. Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Anak-anak yang hidup di era ini mempunyai karakteristik, yakni perilaku ketergantungan terhadap digital, misalnya internet, sangat tinggi. Inilah terbesar bagi keluarga dalam mendidik anak-anak modern, terutama dalam mengembangkan kehidupan pribadinya dan sekaligus kehidupan gereja, adalah kesadaran diri dan pendampingan yang dibutuhkan. Kaum muda tanpa kepribadian yang matang tidak memberikan cukup sumbangan bagi gereja, karena tanpa kesadaran diri akan potensi dalam dirinya serta kesadaran akan pertumbuhan gereja, kaum muda Katolik tidak berbeda dari pemuda biasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Selain itu, mendidik anak kita di zaman modern ini sungguh menjadi tantangan yang cukup serius. Tanpa pendidikan dan pendampingan yang seimbang dan menyeluruh holistik, pada akhirnya hanya menjadi kumpulan-kumpulan anak Katolik tanpa moral dan sopan santun, tanpa orientasi yang jelas. Marilah, dalam tayangan konten kali ini, saya ingin menawarkan kepada Anda suatu cara pendampingan dan pendidikan yang dikatakan modern untuk anak-anak kita yang masuk dalam dunia canggih ini. Kita masih melanjutkan tema panjang kita tentang parenting, menjadi orang tua yang sejati. Dan subtema yang ingin kita bicarakan adalah 3 cara modern dalam parenting sebagai prinsip umum dalam pendidikan anak-anak kita. Ini subtema pamungkas dari tema panjang kita. Kita masuk langsung pada apa topik pembahasan kita ini. Maka selamat mengikuti dan melihatnya sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat bersama apa 3 cara modern yang ditawarkan kepada orang tua dalam mendidik anak-anaknya ini. Kita bahas satu persatu supaya menjadi jelas. Hal modern parenting yang pertama yang harus diterapkan orang tua adalah dengan membiasakan mereka mengenal lingkungan sekitarnya. Salah satu caranya adalah dengan sering-sering mengajak anak-anak keluar rumah
anak diperkenalkan di mana mereka tinggal dan tidak hanya diam di dalam rumah saja. Tidak perlu hal yang mahal-mahal atau jauh dari rumah. Di kompleks sekitar rumah juga tidak masalah, lebih dari cukup. Selain berdampak positif untuk pertumbuhan anak, karena paparan sinar matahari pagi dan udara segar, hal ini akan memperbaiki kemampuan sosialisasi anak, sehingga ia akan mudah menyesuaikan diri saat beranjak dewasa. Anak-anak sekarang banyak yang menjadi asosial dan terfokus dengan dirinya sendiri karena hampir seluruh waktunya dihabiskan dengan bermain gadget. Sering mereka hanya dipercayakan pengawasannya, bahkan perawatannya kepada para babysitter, dan ditinggal kerja seharian tanpa disapa dengan cinta kasih. Mereka sangat kehilangan orang tuanya dan menjadi sendirian di rumah. Orang tua manapun tentu ingin memiliki anak yang sukses dan berprestasi di sekolah. Namun tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam pemikiran mereka sendiri. Banyak dari antara mereka yang terdaftarkan anaknya untuk ikut les dan berbagai pelajaran tambahan yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Semua itu bahkan hanya akan menambah beban sang anak. Tahukah Anda, kalau kegiatan yang super padat hanya akan memicu stres pada anak? Untuk itu, usahakan jangan terlalu memaksakan kehendak pribadi Anda kepada mereka. Dunia anak adalah dunia bermain. Belajar tentu kegiatan yang sangat penting untuk mereka. Tapi mengorbankan waktu bermain anak bukanlah keputusan yang terbaik. Banyak waktu bermain mereka dihabiskan untuk memenuhi keinginan orang tua. Metode modern parenting yang kedua, yang adalah beberapa tahun sedang gencar dikampanyekan bagi banyak orang tua dan lembaga pendidikan, yakni jika zaman dulu banyak ibu melarang anaknya bermain kotor-kotoran, sekarang ini justru sebaliknya. Hal ini menjadi metode modern yang dianjurkan. Oleh karena itu, biasakan anak Anda untuk lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berkotor-kotoran, entah main lumpur atau mandi hujan. Hal ini sangat bagus untuk sistem imunitasnya. Tetapi kegiatan ini juga akan membuat anak belajar bersenang-senang dan dengan hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Jangan membuat anak dimanja dan tidak mengenal lingkungannya. Sering orang tua berdalih, kalau main-main itu kena flu, sakit karena tidak dikenalkan dengan alam sekitarnya sehingga tidak menjadi imun. Ini sebenarnya cara ampuh untuk membuat anak kebal terhadap penyakit yang biasanya sering terjadi pada anak-anak bahkan orang tua. Dan metode parenting yang ketiga adalah memberi pujian atau apresiasi kepada anak-anak. Siapapun pasti sangat senang jika diberi apresiasi atau pujian, apalagi anak-anak. Pujian adalah sikap apresiasi atau penghargaan kita
terhadap tindakan atau sikap mereka yang baik. Dibandingkan terlalu banyak mengkritik kesalahan mereka, biasakan memberi pujian untuk anak. Hal ini dapat menyebabkan mereka untuk mengulang sikap atau tindakan baik yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tidak perlu menunggu prestasi yang wow atau luar biasa, sebab anak bisa memanfaatkan momen apapun untuk memuji mereka. Namun sebagai catatan, hendaklah sebisa mungkin hindari memberi pujian yang menyangkut fisik, seperti adik cantik atau ganteng sekali. Sebab alternatif Anda bisa memakai kalimat semacam terima kasih, adik memang pintar, misalkan. Inilah 3 hal parenting modern yang sekarang ini banyak dipraktekkan dalam pendidikan anak-anak oleh orang tuanya di rumah mereka. Sekarang ini ternyata parenting kembali pada gaya lama yang ditinggalkan oleh orang-orang tua modern. Sekarang ini cara lama yang jadul justru menjadi tren modern yang dianjurkan. Kita sadar bahwa metode lama dalam pendidikan anak masih tetap tren dan berlaku. Seperti misalnya menggendong anak dengan menggunakan jarit atau alat-alat gendong modern semakin dianjurkan lebih sering digunakan oleh orang tua. Banyak keluarga modern ini salah kaprah. Gendongan ibu diganti dengan kereta dorong bayi. Ini menghilangkan pelukan kasih ibu yang sangat diperlukan untuk menjamin anak merasakan pelukan kasih orang tuanya. Dan itu ternyata mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kepribadian si anak. Orang sekarang beranggapan bahwa mendorong bayi dengan kereta dorong itu lebih modern, lebih enak. Sementara di dunia barat, membuang semua alat itu dan menganjurkan orang tua untuk membiasakan lagi menggendong anak dalam pelukan orang tuanya. Saudara dan saudari yang terkasih, tidak ada hal yang modern di atas dunia ini. Ternyata apa yang oleh orang modern dengan cara modern, itu cara lama yang sudah dipraktekkan oleh nenek moyang dan orang-orang tua kita. Semoga kita semakin menggali cara dan manfaat yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, disesuaikan dengan kondisi dan situasi zaman modern ini. Saya mengatakan selamat belajar menjadi orang tua yang baik dan bijak. Kuncinya adalah belajar dan belajar. Ubahlah mindsettingmu, mendalami ilmu yang baru. Semoga anak-anakmu menjadi anak-anak modern yang tidak kehilangan sopan santun dan menjadi anak yang pandai, takwa, dan mengabdi orang tua. Akhirnya selamat berjuang dan terimalah salam kasih saya. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.